Nah, jadi kalau lu punya empat yang gue pegang itu, lu bisa sharing ke anak-anak lu bisa sharing ke pemain lu. Dia sebagai anak itu juga akan bertumbuh, sebagai pemain basket juga insya Allah Tuhan berkenan ya bertumbuh. Hai, ketemu lagi di Sore Senja. Kali ini saya kedatangan tamu spesial, yaitu Oki Tamtelahitu. Siapa yang tak kenal dia? Ki, apa kabar Ki? Apa kabar Runi, apa kabar Om David? Puji Tuhan baik Aduh, semua. senang banget. Oke, bisa gabung sama kita. Gua fans berat Terima lo kasih. sih. Terima kasih. Thank you. Boleh ini nggak? Kita kan ngobrol-ngobrol nih tentang profesi Ki. Boleh secara singkat, brief, lo boleh ceritain nggak? Udah jadi coach berapa lama? Pertanyaannya sesingkat itu, gue jawabnya sesingkat itu juga apa gimana nih? Enggak dong. Boleh bercerita, tapi nggak usah dari TK lo jadi apa, nggak usah. Nah itu ya sebetulnya gue mau ceritain Ron, itu menarik. Jadi di SMP bukan TK, itu Oke. zaman kita dulu gitu ya. Itu ada kayak buku penghubung gitu sama guru pembimbing kalau nggak salah. Nah guru pembimbing itu di halaman-halaman terakhir tuh dia punya kayak perencanaan. Di rencana-rencana itu gue tulis semuanya. Nah salah satunya profesi gue hari ini, dan ya alhamdulillah puji Tuhan gue dapet gitu, emang gue rencanain gitu. Karena dari awal gitu Om David, gue tuh seneng banget sama bola basket kan. Jadi gue rencanain gue mau main di kejuaraan daerah gitu. Nanti 2 tahun lagi gue mau jadi pemain ini gitu. Sampai jadi pemain nasional. Gue tulis di semua junior nasional. Jadi pelatih ujungnya. Nah, ya jadi cukup lama. Kalau pertanyaannya tadi Runi, berapa lama gue ngelatih? Lama banget ya. Lumayan udah bisa hampir 30 tahun. Serius Ki? Kok gue nggak tahu ya? Jadi ada ininya, ada jugglingnya juga. Waktu gue masih main profesional gitu, gue udah mulai juga coaching. Jadi ada transisinya gitu. Jadi pas gue berhenti nggak bener-bener nol, memang gue udah mulai gitu. Kalau boleh tahu, lo start main basket tahun berapa? Start pertama kali main basket tuh ya SMP itu kan. Jadi tahun 86, 85 gitu, lulus SD itu udah mulai. Itu udah mulai main gitu. Kalau dari kecil SD kelas 3 juga udah berlatih gitu, cukup serius, cuma belum masuk klub. Begitu aktif di klub di amatir itu SMP. Nah, jadi begitu SMP baru dia di hire di tim profesional waktu gue umur 17 tahun. Gue main di Pelita Jaya juga di klub gue yang sekarang gue pimpin ini. Ya udah dari situ berlanjutlah karir sebagai pemain. Dan kalau topiknya ujungnya profesi ya memang puji Tuhan emang gue rencanain gitu profesi ini. Dan itu lo tulis ya, maksud gue itu kan belum kejadian, tapi lo tulis selama berapa tahun gue mau ke sini, tahun berikutnya gue mau ngapain gitu ya? Betul. Dan itu memang ada tulisannya di buku itu sama ibu itu, ditulis kamu 2 tahun ini nanti gimana, nanti 5 tahun gimana gitu. Oke pendidikan gini, di luar itu apa kamu mau jadi bisnismen, apa karirmu apa. Di situ gue tulis semua dan puji Tuhan gue dapet semua kecuali satu. Karena gue tulis di situ juga, gue pengen jadi pemain NBA. Gue tulis di situ dan gue gak dapet sampai hari ini ya. Enggak lah. Waduh, padahal pengen banget ngeliat Indonesia ada di internasional ya. Iya waktu itu gue tulis sih bang, enggak. Akhirnya ya beginilah. Tapi bersejarah ya. Bukunya masih disimpan nggak tuh, Ki? Itu sampai hari ini gue udah abrik itu nggak ketemu gitu. Kalau ketemu asli pasti gue pamerin tuh. Pengen minta fotoin sih. Maksudnya gue bukan pamerin ya, maksudnya gue pengen bikin ada satu apa ya, kayak syiar gitu, kayak gue mau kasih tahu ini kira-kira gini loh. Kalau lu punya sesuatu yang lu sukain gitu ya tinggal lu jalanin, ada tahapannya gitu. Kecuali ngerampok, kecuali hal-hal yang buruk-buruk gitu ya lu nggak usah catat lah. Oleh baik-baik gitu kan bagus gitu lo jadi syiar lo gitu kan, kira-kira gitu. Dan itu memang berhubungan langsung sama profesi gue Run, Fit, bahwa gue mesti transfer itu kan, ya kira-kira gitu. Saya nggak ada bukunya, sorry. Iya tapi keren banget tuh. Kalau misalnya ada yang mau nawarin dibikin film, setuju nggak? Ini seru banget. David sama Rooney kayaknya satu aliran lu berdua lu suka ngangkat-ngangkat orang. Ada sih mau bikin film, lu bener-bener lu berdua lu.
Jangan-jangan anak Bandung gini semua nih. Bintang dari Timur itu kira-kira judul yang gue kepikiran barusan sih. Udah ada bukan, perasaan udah ada. Udah ya? Waduh, coba kita cari. Mutiara ya, Mutiara. Nah, Tapi kenapa basket? Ini sih sederhana banget ya. Ada contohnya. Jadi keluarga gue tuh kan memang kebetulan keluarga dari olahraga gitu. Bokap nyokap itu mereka ketemu aja di sekolah olahraga gitu. Sampai mereka pacaran, mereka menikah. Dan salah satu jurusan sama yang didalamin sama bokap adalah basket gitu. Jadi ya gue dari kecil tuh secara nggak langsung tuh udah melihat beliau main basket, beliau juga sebagai pelatih gitu kan ya. Nggak tahu mungkin udah sedikit-sedikit ada masuk di gue gitu ya, dan gue senang banget gitu. Dan sampai di titik yang gue pikir, tadi pertanyaan kenapa bola basket? Mungkin kalau orang tua gue nggak main basket, emang gue suka basket kayaknya ya. Jadi pertanyaannya gitu. Tapi boleh tahu nggak, ini encouragement dari bokap nggak? Jadi dulu itu, nah ini yang gue pelajarin dari bokap itu. Bokap tuh keren banget ya. Jadi sama seperti hari ini gue sama anak-anak gue tuh gue desain sedemikian rupa gitu supaya anak-anak gue tuh punya pilihan banyak gitu. Dari sportnya, dari seninya gitu, gue biarin gitu. Termasuk orang tua gue zaman dulu gitu. Pernah dia mau beliin gue sepeda aja, dia mesti bilang, lu juara bulu tangkis RT lu, gue beliin. Nah bulu tangkis tuh, lu bayangin aja. Tahu gue sekarang jadi pelatih basket kan. Artinya kan beliau itu membuka banyak pilihan sama gue waktu itu, diajarin supaya ini ada kungfu, ada taekwondo, diikutin semua gitu. Selain yang lain-lainnya gitu pasti. Nah itulah orang tua gue gitu. Jadi kenapa basket? Emang gue suka gitu. Kenapa gue jadi yang hari ini ya itu pilihanku karena gue udah lihat semuanya gitu. Kira-kira gitu. Tapi unik ya berarti ya, pengaruh bokap tuh memberikan pilihan banyak. Lo nyobain semua, akhirnya lo sendiri yang memutuskan. Ya. Tapi tadi pertanyaannya ada yang musik gue jawab bagus nih. Jadi gini, Ron, Fit, bokap lu tanya dia encourage gue atau apa segala macam. Hati-hati lu. Waktu itu beliau sampai bilang begini, lu mau berkecimpung di basket, lu mau ngapain coba? Emang pasti ekonominya, emang pasti masa depannya, emang semuanya dibuka sama dia. Jadi kalau bilang encourage, enggak, gue bilang. Dia tuh bukan di encourage, malah dia tuh kayak dia bener-bener dibuka lah gitu. Nih lo ini gini. Kan gue ciut dulu ya, paling pertama kan oke, ini gini, oh gini. Jadi ketika, ini pelajaran bagusnya, ketika gue dapat keputusan gue, ya gue harus sama konsistensinya gitu. Dengan segala, side effect lah, apalah segala macam gitu. Konsekuensi, paling tepat tuh katanya konsekuensi. Jadi gue memilih profesi, bokap, orang tua, nyokap juga udah bilang gitu. Bahwa ini loh konsekuensinya, ini gini, di Indonesia gini. Dengan semangat gue ya, gue jalanin gitu. Dan terbukti nggak omongan bokap nyokap lo itu? Sangat terbukti, Runi. Oke. Ini seru banget, Run. Seru banget. Sangat ini kan terbukti. perjalanan lo kan panjang ya sebenarnya sama dunia basket. Pernah nggak sih dalam tengah-tengah perjalanan lo itu bukan menyesal sih, tapi lo seperti dibukakan ke dunia lain, pernah nggak? Atau lo kayak, apa gue mestinya ke bidang ini aja ya gitu, misalnya gitu? Sampai hari ini tuh tiap hari banyak kejadian. Tadi pagi gue lagi bongkar, gue kan lagi di rumah bokapnya, lagi bongkar motor, bokap lewat, dia bilang apa? Lu salah profesi lu, katanya. Lu harusnya mekanik, katanya. Hah, iya juga ya. Ya gitulah, hal gitu tuh. Belum lagi kalau lagi ngobrol. Ini siapa yang pernah bilang ya? Lu harusnya kuliah di psikolog gitu. Apaan lagi nih kan? Kayak gitu-gitu. Masih banyak lagi ya. Waktu gue cedera lutut gitu. Om David nggak percaya pasti pas gue cedera lutut tuh gue beli buku segala macam tentang lutut. Gue baca sehingga pas dokter gue bilang gini-gini, pas gue jawab terus dokternya gini, lu harusnya sekolah kedokteran, katanya. Nah, gimana gitu. Padahal ya gue pelatih aja lah gitu, emang kemampuannya dilatih gitu. Sering kalau orang-orang ngomong gitu, dan ya gue berbahagia aja kita ada teman ngobrol gitu. Unik ya, kalau misalnya bokap tadi kayak gitu ke lo juga gitu ke anak-anak lo sekarang, Coach? Iya, bahkan lebih. Ada yang bokap nyokap nggak kasih tahu, nggak apa itu, ini gue buka sama anak-anak pada tahapan umurnya ya. Pada tahapan umurnya gue bilang sama anak-anak nih, guys lo gini, kalau ini gini gitu. Bahkan sampai gue pamerin gini,
dulu opa oma nggak bilang begini sama Dedi, ini Dedi yang cerita sama kalian gitu, kira-kira gitu, supaya lebih terbuka lagi. Balik lagi, tapi kalau topiknya Om David tadi ke anak-anak ya, apa namanya, sesuai tahapan umurnya gitu. Oke, Tapi yang bikin gue makin kagum ya coach ya, di usia yang baru waktu Lo itu kagum sama anak-anak gua apa kagum sama guanya? gue kagum Tadi sama, lagi ngomongin anak-anak masalahnya. oh iya, gue kagum sama coach Oki. Dulu gue kagum cara mainnya, Berdua. terus sekarang nge-coach klub besar, gue kagum sih. Yang bikin gue tambah kagum adalah waktu lo ngambil keputusan, terus kemudian lo bilang gue harus konsisten dan buktiin. Kenapa waktu itu bisa berani? Sorry, gue mesti bilang dulu buat Runi sama David. Gue tadi nggak mencoba membuktikan. Tadi pertanyaan dari Runi itu, apa terbukti ini bokap gitu. Gue soal apa nih, ekonomi atau apa sih? Gue bilang yang bokap bilang tuh benar semua terbukti gitu. Tapi bukan gue. Oke, iya. Pertanyaan Om David yang sekarang gitu, kenapa gue berani gitu ya? Paling pertama yang mendorong gue, kalau lu positif ngelakuin apa aja yang lu suka gitu ya. Nah, itu ada istilahnya itu. Lu nggak perlu kerja lagi seumur hidup lu, kira-kira kayak gitu. Jadi maksud gue Benar. jadi Iya, betul. gue di bola basket gitu, gue ngelakuin hal yang gue suka, gue cinta apa segala macem gitu, dengan turunannya gitu. Aku nggak pernah ngerasa bekerja gitu, karena gue ngelakuin itu dengan sepenuh hati sampai di titik yang orang suka bilang, oh itu panggilan lu, ini bla bla bla, iyalah gitu. Jadi ya gue nggak pernah ragu. Balik lagi juga, dan kebetulan pertama gue pribadi juga gaya hidup nggak terlalu gimana gitu ya, sehingga yang berhubungan sama profesi dan ekonomi ya puji Tuhan semua baik-baik aja gitu. Plus gue ketemu istri yang dukung juga gitu. Oh baik-baik aja, udah selesai gitu. Jadi kalau gue nggak ada yang gue punya barusan itu, gue pikir agak sulit kalau lo mau bener-bener di profesi bola basket sampai di pelatih. Ada perbaikan nggak sih Ki? Ini kan udah berpuluh-puluh tahun ya, dan gue juga dari kecil nggak ada kenaikan. Oh gitu. Nggak ada tuh, jawabannya nggak. Mungkin kalau dari nilai, dari nominalnya mungkin berbeda gitu ya. Standar misalnya ekonominya gitu. Padahal kalau dihitung nominal hari ini ya oke lah kalau tahun 90-an ya, kira-kira gitu. Tapi kalau sekarang ini kan tahun 2020-an udah kemana tahu kita, sementara angkanya masih di situ kira-kira gitu. Jadi ya gimana pendekatan kita sama kita dengan kemampuan kita, dengan segala pendapatan, lingkungan apa semuanya, gimana kita ngatur lah, kira-kira gitu. Ki, boleh tahu nggak, untuk jadi pelatih tuh lo kayak punya semacam lisensi nggak sih? Di Indonesia dan di dunia juga ada. Jadi di Indonesia ada yang versi induk organisasi kita, ada juga yang induk organisasi dunia gitu. Ada. Kalau di dunia itu cuma satu, ketika udah dapet yang FIBA, udah cukup, tinggal perpanjang aja, kalau nggak setiap tahun. Kalau yang di lokal itu ada beberapa jenjang gitu. Kalau bedanya waktu jadi pemain dengan pada saat jadi coach? Makanya bersyukur jadi pelatih itu ketika sudah lebih berumur, sudah melewati masa sebagai pemain gitu. Jadi nggak perlu kayak gue masih pengen banget ya, gue masih ini ya, gue masih ada kayak semangatnya, bahkan sampai di level-level gini. Gue mau main di tim veteran ini, gue nggak ada semangat itu, gue nggak ada. Kenapa? Karena gue maunya sharing lagi. Gue bukan udah ngeliat bola basketnya kayak nggak lebih ke orang-orang pengen main. Enggak, gue udah alhamdulillah puji Tuhan, gue bersyukur udah lewat. Gue sekarang pengen tuh kayak ini loh bola basket kayak gini nih. Coba kalau lihat dari angle yang ini atau dari angle yang itu, lu pasti akan menikmati bola basket lebih lagi. Nah, gue pengen sharing itunya. Jadi kalau tadi pertanyaan lu bedanya atau apa gitu, ya ampun, main basket tuh enak banget. Om David itu, Runi tahu kali kalau Om David juga main basket, aduh enaknya minta ampun. Tapi ya gue sadar sama umur gitu kan, bahwa kita tambah umur, udah tau lah kemampuan kita apa segala macam. Nah, karena gue menghargai banget juga sportnya, ya udahlah, gue dari profesi ini gue mau bantuin supaya lebih banyak orang yang bisa nikmatin bola basket gitu loh. Om David tuh
soal gemes gue pengen main, aduh pengen banget, cuma ya gue mesti tahan, gue nggak gue nggak kayak terobsesi gitu loh. Oke, menurut lo jadi coach basket yang bagus itu sebenarnya harus jadi pemain dulu nggak? Nah, ini jawabannya paling sederhana, sama sekali enggak. Sama sekali. Orang-orang suka gitu. Orang-orang Iya nggak, gue pengen tahu dari sebenarnya karena lo kebetulan pemain basket dan gue lihat Betul. banyak sekali yang jadi coach itu memang ex pemain basket. Harus apakah memang lebih bagus atau enggak gitu? Itu yang gue pengen nanya. Oh, tadi kalau pertanyaan pertama kan harus, jawabannya tidak harus. Kalau berikutnya lo jawab, lo tanya Lebih bagus. lebih bagus gitu, lebih bagus, belum tentu. Tapi Oke. 50-50 begitu lo dapet ternyata nih mantan pemain, lalu dia punya kayak falsafah coachingnya ajak gitu ya, dia tahu dia mesti ngapain sama pembangunan nih anak-anak muda ini. Gue rasa lo dapet pelatih yang spesial. Compare dia punya kemampuan teaching, dia punya kemampuan segala macam, tapi dia belum pernah main. Ngerti ya bedanya? Jadi lu tinggal belajar, buku banyak, video banyak, sekarang platform segala macam, nggak perlu bayar, di Instagram, di YouTube, di apa segala macam, banyak banget. Lu tinggal buka, asal mau belajar aja. Jadi nggak harus jadi pemain. Tapi begitu lu ada pilihan gitu, atau dunia atau negara atau klub gitu, ada pilihan. Ini mantan pemain bagus, ini mantan pemain enggak, ini mantan pemain enggak bagus, tapi coaching filosofinya bagus. Nah, masih banyak lagi yang mesti ditimbang-timbang. Kira-kira gitu. Ya. Ngerti. Profil yang dibilang bagus sebagai pelatih basket, terutama misalnya di klub, apa coach? Nah, ini juga seru nih. Banyak orang kalau ngobrol sama teman-teman gitu ya suka melihat karakter itu menjadi sesuatu yang dinilai gitu. Padahal belum tentu gitu. Kalau gue yang ngeliatnya gitu, Fit. Misalnya ada pelatih yang suka marah-marah, ada pelatih yang suka diem aja, ada pelatih yang suka, itu kan karakter ya. Maksudnya bagaimana dia menjadi manusianya ya. Masa kita mau rubah dia gitu? Apa sih yang kita mau dapat dari dia gitu? Kalau misalnya suatu hari anak gue main basket misalnya, mau pelatih yang suka marah-marah, mau belajar, biarin aja. Lo ambil aja intinya apa nih lo mau belajar gitu. Contoh, itu pelatih marah-marahnya kelewatan nggak? Apa cuma nada tinggi? Atau ada misalnya verbal harassment, kalau itu udah ngaco. Atau hanya cuma misalnya dengan menghardik gitu ya. Pada level tertentu kita ya. Tapi itu juga bukan menjadi patokan. Jadi balik lagi, pelatih yang baik tuh, atau kira-kira versi gua gitu ya, paling gampang juga. Dia nggak perlu pinter, dia nggak perlu apa. Tapi yang dia punya hari ini, yang dia mau tambahin ke pemain-pemainnya, bisa dia tambahin. Sehingga tuh pemain-pemain itu dapat sesuatu. Udah itu aja. Namanya juga ngelatih kan ya. Kita ngelatih. Kalau dia nggak nyambung, dia nggak dapat lagi, ya terus gimana profesi kita ya? Orang kita kan ngelatih. Gitu. Cuma banyak orang melihatnya, wah ini suka teriak-teriak. Oh juga. Gue nggak terlalu sampai melihat itu suatu hal yang gimana gitu. Gue nggak terlalu kayak ngejudge orang tuh, ini suka teriak-teriak ya, ini suka, kok gayanya begitu. Gaya itu satu hal gitu, tapi kalau dia bisa transfer ilmunya, dia bisa mendidik anak gitu menjadi yang lebih baik gitu ya. Ada orang yang gini, pokoknya tim gue menang, pokoknya anak gue jago, ada juga. Tapi kalau gue, lu mau menang, lu mau jago, gue nggak pusing. Tapi lu mesti jadi orang yang lebih benar daripada yang sekarang. Kalau gue. Oke, boleh tahu nggak? Ini lo udah pernah ngelatih beberapa klub ya. Menurut lo itu chemistry di manajemen klub itu penting nggak buat seorang coach? Ini selalu gue pegang di hidup gue gitu ya, Run sama David, bahwa kalau lu punya pikiran kayak gitu, itu kalau lu bolak-balik itu pasti seru. Dia yang membuat chemistry kita jadi baik, atau kita yang membuat chemistry sebuah institusi jadi baik gitu. Jadi lu yang mana mau duluan gitu kan. Contoh gini kan, gue mau di-hire sama sebuah tim gitu. Tuh tim, wah manajemennya si A, si B, si C. Wah hancur nih gue. Gue udah negatif kalau kayak gitu kan. Yeah. Udah. Ya, dan gue pernah dikasih tahu sama guru SD kalau nggak salah ya. Guru SD gue tuh bilang, lu di mana aja lu pasti ketemu masalah, sama siapa aja lu pasti ketemu. Makanya waktu itu gue mau lulus SD kalau nggak salah,
Jadi di SMP lu ntar ketemu guru baru, ini baru, itu di luar jangkauan lu. Jadi kalau soal chemistry, seancur-ancurnya, misalnya tadi topik pertanyaan lu manajemen gitu ya gue balikin ke gue aja gitu. Gue bisa adjust semampu gue nggak. Kalau gue tahu ternyata chemistry-nya kurang bagus, sudah masuk ke cara pikir, misalnya gini, gue mau membangun manusia gitu. Terus timnya gue mau dapat uang. Itu sangat mungkin di bola basket kan, misalnya dari marketing, dari apa, lu cari pemain yang gampang dijual, bla bla bla, itu sangat mudah. Nah kalau kita nggak ketemu di situ ya pasti gue dari awal gue udah nggak, jangankan gue ya orang-orangnya juga pasti ngelihat gue udah malesnya jangan oke deh gitu karena ya jadi nilai-nilai di klub itu juga lo lihat ya maksudnya, ya kan? Betul Ya. sampai di titik yang profesional. Kalau Coach Oki itu lebih percaya yang udah jadi pemainnya bintang untuk membuat prestasi atau pemain yang sebenarnya lebih mengandalkan etos kerja dan kerjasama? Itu sebuah kemewahan ya kalau kita bisa punya pemain gitu udah bagus-bagus gitu ya. Tapi yang terakhir lu bilang Fit, yang terakhir lu sebut itu mutlak. Jadi lu mau dapat pemain bagus, lu mau dapat pemain yang baru bertumbuh, dia berbakat atau enggak. Tapi kerja keras, kebersamaan, dan tadi nilai-nilai yang lu bilang di terakhir itu mutlak. Nah gue kalau cerita boleh sharing pengalaman, gue pernah dapat pemain yang terbaik di Indonesia dan sukses. Baliknya, gue juga pernah dapat pemain yang benar-benar nggak usah pemain, timnya tuh ranking 12 gitu. Gue pegang dan kita bekerja sama. Jadi sekali lagi bukan gara-gara pelatihnya, tapi pemain, manajemen semuanya bekerja sama gitu. Kita langsung naik peringkat bagus banget dan gue anggap itu sukses besar. Jadi ya tadi pertanyaan lu itu semua mudah-mudahan bisa terjawab sama omongan gue barusan. Jadi memang lo juga udah pernah ada di posisi seperti itu ya, membawa tim yang mau bekerja keras, kerjasama, terus ada hasilnya, suksesnya juga. Ya. Keren. Kebetulan itu yang keren tuh mereka keren. Gue kebetulan banget dapat ketemu mereka. Benar. Ki, di sini ada asosiasi pelatih nggak Ki? Jadi dulu sedikit cerita sejarah. Gue sama almarhum Amran itu gue mau bikin mulai dari asosiasi pemain waktu itu bersama teman-teman yang lain banyak gitu. Nah, terus dari situ juga kita mau bikin juga asosiasi pelatih gitu. Tapi sambil jalan dengan kesibukan masing-masing, almarhum dengan jalurnya, gue di ini juga kita belum sempat ngelanjutin. Jadi jawaban pendeknya tuh yang legit secara institusional gitu belum ada Rooney turun di Indonesia. Bikinin dong Rooney David lo bikinin keren kali. Siapa gue ya? Rooney. Nah, gue mau nanya lagi Ki. Di Indonesia tuh klub-klub dan juga mungkin tim nasional ya masih suka pakai pelatih asing. Menurut lo apa sih kelebihan pelatih asing dibanding pelatih Indonesia? Ini yang gue pegang tuh standar atau title atau sebutan atau apa gue nggak terlalu lihat. Jadi kalau lo bilang pelatih asing, itu kan sederhana definisi cuma seorang pelatih yang bukan warga negara Indonesia dibawa atau datang untuk melatih di Indonesia, itu namanya pelatih asing kan. Nah, udah sampai situ aja. Jadi kalau soal kelebihan atau apanya, kita harus kembali ke resumenya dia, udah pasti. Misalnya pengalamannya dia, habis itu karakternya dia. Nah, terus semuanya perintilan yang sampai yang tadi kita bahas, dia mantan pemain bukan Run, dia mantan pemain yang gimana, nih ya kayak gitu. Jadi balik lagi gue tanpa mengecilkan semua pelatih asing yang hari ini melatih di liga profesional kita, tapi tetap itu bukan menjadi acuan. Acuannya adalah sepak terjang dia, resume dia, dan ketika dia datang itu ketahuan kok dari 2 minggu pertama udah ketahuan. Ini orang kira-kira gimana gitu. Jadi lebih ngeliat ke pengalaman ya. Jadi bisa dibilang bahwa mungkin mereka masih dibutuhkan karena pelatih di Indonesia masih dibanding pengalamannya mereka itu ya. Kalau gue bacanya gitu, jadinya pengalaman dia mungkin lebih kaya dibanding yang di Indonesia.
Nah itu menarik. Jadi misalnya contoh pengalaman mereka umurnya berapa, terus bermain basket berapa lama, coaching berapa lama. Tentunya harus spesifik. Jadi nggak bisa dikelompokin bahwa pelatih asing lebih berpengalaman, nggak bisa. Pelatih asing lebih baik, nggak bisa. Kira-kira gitu, Ron. Kalau Coach Oki ngelihat sekarang level pelatih Indonesia itu sudah seperti apa? Nah, jadi kalau misalnya berbicara level itu sama juga seperti resume pencapaian seorang pelatih gitu. Gue pikir asli ini nggak ada satu orang pun yang punya dasar yang sama gitu. Karena masing-masing punya pikirannya, punya preferensinya, punya like and dislike-nya gitu. Karena institusinya sendiri belum punya standar-standar yang ajak gitu loh. Ini memegang klub profesional misalnya, pengalaman berapa lama, ini bagaimana gitu. Jadi ya gitulah. Standarnya belum ada ya Ki ya jadinya maksudnya. Ya, jadi mungkin itu pentingnya tadi ya Asosiasi Profesi Pelatih Basket Indonesia untuk bantu menstandarkan salah satu fungsinya mungkin seperti itu kah? Itu bisa, tapi yang paling pertama sebetulnya induk organisasi karena di mana-mana Amerika misalnya paling gampang gitu. Dia pelatih nasional udah jelas itu. Asisten pelatih nasional udah jelas di situ gitu. Kalau di gue nggak tahu kalau di Indonesia kayaknya bebas-bebas saja gitu. Tapi kalau di Amerika tuh udah jelas. Pelatih nasional tuh ada aturannya. Dia sudah megang sebuah klub sebagai head coach atau sudah megang apa, itu ada semuanya gitu. Dan itu dibuka seterang-terangnya karena di FIBA.com, USK Basketball. Di USA Basketball tuh ada kriteria-kriterianya. Nah kalau di Indonesia tuh kan belum. Kira-kira gitu aja. Di kepelatihan tuh ada jenjang karir nggak Ki? Maksudnya lo awal tuh masuk nggak bisa langsung sebagai head coach gitu. Misalnya lo sebagai apa dulu, baru lama-lama naik. Ada seperti jenjangnya nggak? Kalau di amatir itu bukan sebuah keharusan, tapi pasti jadinya kayak gitu. Karena kepercayaan orang kan, kepercayaan klub, kepercayaan apa, dan misalnya dari tadi topik lisensi ada jenjangnya. Jadi jenjang karirnya kalau di amatir ada. Kalau di profesional itu benar-benar logika gue ya itu merem sesuka owner. Jadi owner misalnya Rooney David bersekutu mau bikin tim bola basket gitu. Lo ambil siapa gitu yang belum bisa ngelatih atau apa suruh pegang tim profesional lo jadi. Gak punya lisensi besok jadi dibikinin kira-kira kayak gitu. Itu kalau gitu. Profesional. Dia benar-benar sesuka ya ownernya mau bawa siapa gitu nih nggak tahu orang dari mana bawa gitu. Wah belum punya lisensi bikinin besok jadi kira-kira gitu. Mudah-mudahan nggak ada yang marahin gue habis gue ngomongin ya. Nah ini yang gue bilang tadi tuh. Bukan dimarahin, habis ini semoga ada kemajuan gitu dong Ki. Amin. Gitu. Harapannya nanti ada yang mendengar terus kemudian ngajak Coach Oki untuk ngerumusin yang terbaik ke depan. Mungkin dia jadi ketua Asosiasi Pelatih se-Indonesia mungkin. Oke, kalau buat lo sebagai coach gitu ya, untuk ibaratnya lo untuk menambah kemampuan lo lagi itu ya sebagai coach ya, itu tuh ada nggak sih maksudnya selain pengalaman menjadi coach ya, menambah ini nggak sih, ada training buat as a coach gitu, ada nggak? Jadi di Indonesia tuh belakangan tuh selalu ada, tergantung materinya, terlepas materinya baik atau enggak, kurang atau cukup, pembawa materinya siapa itu tapi tetap ada. Jadi pelatihan terus ada. Jadi kita kalau di Indonesia itu pakai istilah penyegaran. Jadi misalnya kayak gue begini misalnya lisensi A gitu. Harus ada penyegaran tiap tahun gue harus ikut apa gitu. Jadi kalau itu oleh induk organisasi yang menyelenggarakan. Ya. Oh, oke. Tapi itu dari klub sendiri gimana? Kadang-kadang kali mungkin lo dikirim ke NBA buat camp kali. Pernah ada klub gue sebelumnya pernah ngirim ke Singapura belajar waktu itu untuk berapa hari gitu. Ada orang dari pelatih dari Serbia kalau nggak salah, lupa gue. Tapi ada kayak gitu. Jadi semacam training gitu ya, as a coach gitu. Iya. Coach di Indonesia ini kan kalau klub itu kan udah langsung profesional.
Sementara di luar dari situ kan mulainya kan dari sekolah ya, kan tadi coach sendiri, Oki sendiri tadi kan mulainya kan dari sekolah. Apa yang mesti kita lihat dan perbaiki sih di Indonesia supaya makin banyak anak-anak yang mau belajar basket dan ngerti basket, fundamentalnya makin bagus. Menurut coach Oki itu apa? Gue mau sharing pengalaman gue dulu. Jadi misalnya gini, gue ketemu seorang pemain gitu, gue lihat kok dikasih tahu nyambung, diajarin ngerti, ada aturan diikutin. Gue langsung mikir gini, ini pasti background keluarganya luar biasa nih. Jadi balik lagi pemain gitu atau pekerja atau siapa aja gitu ya, orang hidup gitu ya. Kalau punya background keluarga yang cukup baik itu di profesi gue misalnya, itu sangat menguntungkan gue. Gue karena gue misalnya gini, ketepatan waktu gue pegang gitu kan, terus hormat sama orang tua gue pegang. Padahal profesional tuh kan tahu menang kalah aja gitu kan, lu dibayar lu mesti menang. Gue nggak mau, gue mau pakai ini buat ya semua orang bertumbuh gitu. Jadi ya pembangunan orangnya dulu paling pertama, nanti semuanya ngikutin. Itu ya gue pegang benar-benar. Dan sepengalaman gue ya, kalau kita benerin anaknya dulu gitu ya, anaknya jadi orang biasa aja gitu, jadi orang biasa, gak usah sekeren-keren apa juga, enggak juga, pokoknya hidupnya baik-baik aja gitu. Kita bantu prioritasnya gitu. Jadi kayak gue misalnya, gue selalu kalau setiap mau mulai di sebuah tim gitu ya, gue mau semua tim di level apa aja, sekali lagi nih ya, ini tadi kan dari SD, SMP, SMA, profesional, level apa aja, gue selalu sampai hari ini gue mau pegang semua orang harus humble. Jadi kalau orang humble itu paling pertama dia kenal Tuhannya. Lu mesti pegang gitu dulu. Lu mau di Indonesia kan ada beberapa agama yang di ini ya. Nah, lu pegang itu satu. Lalu berikutnya keluarga yang tadi gue bilang kan, anak yang gampang dilatih, dia biasanya lebih cerdas atau lebih bersahaja itu kalau dari keluarga yang lebih baik gitu. Jadi sebagai pemain lu mesti menghargai orang tua lu. Gue pegang mati tuh kayak gitu. Wah nih pelatihnya kuno nih, masih bodoh. gue masih bodoh, gue sekuno itulah gitu. Itu prioritas kedua. Lalu berikutnya baru pendidikan. Jadi gue pengen banget tuh anak-anak basket gitu ya. Ya lu harus backup sama pendidikan lu lah. Lu seprofesional lu, gimana caranya lu tetap ada sesuatu yang lu pelajari di luar bola basket. Itu aja poinnya. Itu pendidikan. Nah baru bola basket. Nah jadi kalau lu punya 4 yang gue pegang itu, lu bisa sharing ke anak-anak lu bisa sharing ke pemain lu. Gue rasa dia sebagai anak itu juga akan bertumbuh, sebagai pemain basket juga insya Allah Tuhan berkenan ya bertumbuh. Kira-kira gitu. Gue nggak tahu nih menjawab. Terus terang ini kita jarang mendengar seperti ini ya, seorang coach yang punya filosofi sedalam tadi. Karena biasa janjian sama Rooney lo, gue tahu lu janjian sama Rooney. Rooney dari malam tuh udah mau ngerjain gue dia emang. Kalau orang senang main basket ya, terus wah gue nggak cukup di sekolah, gue nyari klub. Habis gitu gue nyari yang coachnya kayak gimana, ya paling ya udah lo latihan, lari keliling lapangan, tembak, dribble. Nah tapi kan pendekatan Oki itu kan tadi ada filosofinya tuh. Dia Zen Masternya kayaknya nih. Kalau ibaratnya NBA Phil Jackson ya, kalau lo tahu dia Zen Master nih, kayaknya Oki saingannya nih. Tapi menarik banget sih kalau lo bilang gitu ya. Jadi ibaratnya lo kalau di klub sebagai coach itu lo pendekatan satu persatu lah ya sama pemain lo kalau gitu ya, untuk make sure bahwa dia humble, bahwa dia harus hormat sama orang tua dan sebagainya. Jadi lo melakukan pendekatan one on one selalu sama pemain-pemain lo. Ya. Dan itu bukan sesuatu yang harus di-push, Run. Fit. Jadi ada orang yang memang punya karakter atau background sedemikian rupa gitu ya, kita nggak bisa selalu harus push gitu. Paling kita tunjukin. Nanti kalau dia mau ikut, insya Allah puji Tuhan, dia pasti akan bertumbuh. Tapi kalau kita tunjukin, dia nggak mau ngikutin juga, nanti waktu yang berbicara kayaknya dia bakal nyungsep. Kira-kira gitu. Lo pasti punya banyak cerita
cerita sukses atau nggak sukses ya dari seorang pemain tentang karakter itu ya? Banyak Ya. banget, dan satu yang paling gue ingat gitu ya, gue nggak perlu sebut namanya, itu malah bisa dibilang satu level sama gue. Jadi kita berangkat sama-sama sebagai pemain profesional gitu ya, tapi gue pegang apa yang gue pegang hari ini masih gue pegang. Beliau dengan segala yang beliau percaya gitu. Nah hari ini gue nggak bermewah sama segala gaya hidup yang gimana, enggak gitu, tapi gue di hidup gue gitu. Sementara gue lihat dia sangat perlu dibantu. Lo ngerti maksud gue? Nah kira-kira gitu. Jadi itu aja yang gue pegang, dan cerita yang barusan aja itu sering gue ceritain ke pemain gue gitu. Jadi pemain yang tadi gue ceritain itu pemain hebat zaman dulu. Hebat, dia jago. Dia pemain nasional, dia jago. Hari ini kayak gue menjadikan itu bukan suatu bukan menjelekkan beliau, tapi gue nggak ceritain. Jadi gue ceritain ke pemain-pemain gue. Nah, gue mau kayak ini loh gambarnya gitu. Kalau lu kira-kira menganggap masa muda lu tuh kayak gampang lah, asik-asik aja lah. Gue jago main basket lah. Ada cewek-cewek banyak, penonton banyak, duit banyak. Gampang lah gitu. Gue nggak mau. Gue harus tunjukin itu kayak gitu-gitu. Sebagai supaya di kepala mereka tuh jangan gue nggak mau kayak gitu, kira-kira gitu. Nah, gue kebayangnya ya Ki, kalau di klub itu kan ya orang-orangnya udah umurnya di atas 17 ya, anggap aja gitu. Kalau gue dulu suka belajar parenting ya, gue bukan seorang perfect parent sih, cuman maksud gue itu kan perkembangan lo udah terbentuk karakternya sebenarnya. Lo dapet pemain yang sudah terbentuk karakternya. Lebih sulit nggak buat lo untuk nanganin pemain-pemain yang dewasa dibanding yang masih anak-anak? Tadi balik yang tadi gue singgung sedikit gitu ya, gue nggak mau push sesuatu gitu ya. Jadi gue akan lihat gitu, misalnya anak-anak atau dewasa di level apa juga, pasti dia ada dasarnya tadi, orang tuanya, di rumah Tuhannya gimana gitu kan. Nah jadi gue cuma ngelihat ini situasinya kayak gini, gue akan buka pelan-pelan kalau memang dia ada potensi untuk menjadi dirinya yang aslinya gitu loh. Tapi kalau misalnya contoh ya, ada juga gini loh, Ron, gue mau sharing juga, ada juga ini keluarganya baik-baik, semuanya baik, lingkungannya baik gitu. Tapi kok emang anak ini nggak tahu, mungkin ada bautnya, ada yang copot apa di kepalanya gitu, itu ngaconya minta ampun gitu. Nah itu ya yang nggak ada pelatih, nggak ada guru agama, nggak ada siapa yang sehebat aku bisa rubah itu. Nah itu menarik, menarik. Tadi topik lo bilang parenting gitu kan, nggak ada parent ilmu sejago apa gitu. Kalau gue pakai istilah paling gampang tuh itu, ada baut yang copot di kepalanya, udah dia nggak dengar. Lu ngomong apa pun lu contohin gitu, David misalnya udah rajin gitu nyontohin apa segala macam, enggak, dia nggak bakal ngikut. Ada yang kayak gitu. Iya, udah banyak ya, lo ketemu banyak banget karakter orang ya. Iya. Makanya ada yang bilang sama lo harus belajar psikologi kayaknya Ki. Bener ya, tapi beneran itu untuk mengenali karakter kan? Mungkin lo baca buku tentang psikologi juga ya sebenarnya. Jadi suka nggak suka di profesi ini gitu ya, nggak baca buku psikologi, tapi di buku basket ada gitu. Nah, gitu. Misalnya kedokteran gitu, di buku basket ada. Jadi ya memang menjadi profesi ini dia cukup harus lebih luas gitu, dan banyak belajar yang lainnya gitu. Yang hari ini tentu gue juga masih belajar gitu. Jadi Om David nggak bisa mikir, wah gue kagum nih sama Oki nih, ini bisa ini. Enggak, gue lagi belajar Fit. Semuanya banyak banget yang gue belum. Kalau caranya lo belajar gimana? Nah, zaman dulu itu gue itu bisa sampai begadang zaman dulu. Kenapa? Karena belum ada platform, belum ada smartphone, terus jaringan internet nggak seperti hari ini gitu ya. Jadi zaman dulu kerja gue begadang di wartel. Di wartel tuh ada komputer, udah online aja terus. Nah itu suka. Jadi kerjaannya gue buka apa aja gitu. Makanya waktu itu search engine itu gue lupa udah Google apa belum. Tapi pokoknya gue tinggal search gitu ya. Dan tiap gue duduk, paling pertama basketball. Gue tulis basketball, ntar keluar segala macam. Nggak gamenya, nggak NBA, nggak coaching apa. Gue baca aja seputar situ. Ada yang bisa gue catat. Jadi lo percaya nggak percaya, zaman itu tiap malam itu kalau nggak salah 2 jam apa sejam itu 6.000. Wah gue inget itu sampai pagi itu gue bayar wartel itu
warnet ya, warnet, Warnet. warnet bukan wartel, warnet itu 30.000 tiap malam. Lu bayangin aja tuh. Warnet sama lapangan basket, kayaknya 2 tempat itu tuh cari Oki. Kira-kira kayak gitu zaman dulu. Itu jawaban tadi buat Om David yang. Ada yang tema paling menarik nggak buat lu pelajarin? Oh, kalau hari ini yang gue sesali gue nggak pelajari lebih lagi zaman dulu adalah ilmu komunikasi. Cara gue berbicara, bagaimana pendekatan gue sama orang, lagi dipelajarin lah. Sama seperti hal yang lain, tapi kalau tadi topik lo, yang mana yang paling, itu ilmu komunikasi itu gue pengen belajar banget. Tapi kan kalau coach basket, lo kan didengerin, Ki. Nah jadi gini, Om David, gue tuh emang apa ya, misalnya lo kasih gue 50.000 gitu ya. Gue pengen banget bikin gimana caranya tuh duit 50.000 lu tuh jadi 500.000. Kira-kira gitu. Nah jadi kalau tadi lu bilang pemain gue dengerin gue gitu ya. Gue pengen bikin supaya pemain gue tuh bukan cuma dengerin. Tapi dia ngelakuin. Tapi dia benar ngerti sama apa yang gue omongin. Nah, gue rasa gue butuh komunikasi skill di situ kan. Kira-kira gitu. Iya mereka pasti dengerin gue. Kalau enggak gue mainin. Iya, suruh duduk aja. Didengerin harus dikerjain kan. Tapi ada nggak yang downfall cerita jadi pengalaman lo coach tuh apa, Ki? Terutama di profesional ya. Gue mesti sharing ini gitu ya. Gue punya pengalaman tuh sepahit-pahitnya gitu ya. Ketika di awal gue pikir kita sebagai profesional bisa bekerja sama, ternyata diputus. Nah itu benar-benar bikin gue, oke, ini apa yang gue bikin kurang ya. Nah kira-kira gitu, dan itu buat gue itu bukan cambuk lagi gitu. Itu di ujung cambuknya ada duri-duri gitu, kena menyabik-nyabik badan gue sampai gue perih banget gitu, sampai gue nggak bisa tidur berbulan-bulan gitu memikirkan itu. Di samping juga memikirkan ekonomi keluarga kan, orang gue dipecat kira-kira gitu. Jadi ya downfallnya itu salah satu contoh, masih ada beberapa lagi, cuma yang paling ya kayaknya itu yang paling. Yang paling itu, oh ternyata segala usaha, segala pengorbanan gitu, itu belum apa-apa. Gue mesti lebih keras lagi dalam berusaha, gue mesti lebih cerdas lagi, kira-kira gitu. Karena begitu di tengah jalan lu di-cut, lu nggak bersiap, banyak urutannya lagi yang suffer, bukan cuma gue gitu kan. Kayak keluarga gue, anak gue, apa segala macam. Jadi ya, nah ini kan topiknya profesi ya Ron ya David ya. Jadi kan semuanya berhubungan sama di belakang gue. Kira-kira gitu. Jadi yang waktu itu coach lakukan untuk memotivasi ulang diri sendiri, seperti apa coach? Semuanya benar-benar kayak kalau di mesin itu kita overhaul, dicopot semuanya. Yang paling pertama, apa udah bener bola basket yang gue tahu misalnya gitu. Atau jangan-jangan gaya hidup gue dalam bersosialisasi gitu. Itu juga mempengaruhi misalnya orang like and dislike gitu kan. Misalnya nanti ada orang yang seprofesionalnya kita, ternyata dia datang dengan personalnya gitu kan. Sehingga kan istilah anak sekarang baper gitu kan. Ya oke, gue mesti belajar lagi gitu. Bukan gue merubah kepercayaan gue merubah falsafah gue, tapi balik ke yang tadi lagi Om David, kalau masih ingat, mungkin ilmu komunikasi gue yang mesti gue tingkatin gitu kan. Habis dari situ seperti apa perjalanan hidupnya? Luar biasa. Kalau mau dibilang ini, makanya Tuhan tuh baik banget sama gue Om David, kalau boleh sharing gitu ya. Kita jangan jauh-jauh dari Tuhan loh. Tuhan itu canggih banget gitu. Tadi topik gue dipecat gitu ya. Gue dipecat itu 2013 gue berhenti. Di saat gue lagi bantuin seorang pelatih kepala di timnas jadi asistennya. Jadi pada saat gue diberhentiin itu gue lagi di timnas gitu ya. Lalu 2 tahun kemudian apa setahun kemudian gue dapet job professionally di Bandung gitu. Nah itu tim yang tadi gue bilang nih, itu dia bertumbuh luar biasa. Dan puji Tuhan alhamdulillah gue dapet Coach of the Year-nya tuh di tahun itu 2015 ketika begitu gue jatuh, begitu gue dipecat, di next gig-nya tahu gue bisa dapet kayak gitu ya. Itulah, jadi balik lagi soal bangkit jatuh, harusnya di buku-buku, di Alkitab, di Al-Quran, di mana juga pasti udah dibilang lah, lu
jatuh berapa kali lu bangun lah, kira-kira kayak gitu udah pasti. Nah kayak gue ngomong kayak gini sama lu berdua gitu kan, emang pasti gue akan aman? Enggak juga, besok gue jatuh bisa juga gitu. Tapi ya kita berusaha aja terus. Tapi wow ya, itu lo udah ngejalanin sendiri, soalnya jatuhnya lo udah jalanin, bangkitnya bahkan lebih bersinar lagi lo udah jalanin. Filosofi pelajaran apa yang lo pegang sampai sekarang? Ya pertama lu tahu dulu yang lu lakuin itu apa gitu kan. Tadi yang gue pegang, yang gue selalu bilang ke pemain gue 4 hal itu. Pertama ya lu jadi orang, lu pegang itu dulu gitu. Kalau lu pegang itu dulu gitu ya, apa namanya, memuji Tuhan lu gitu, terus lu ini sama keluarga lu gitu. Kayak hari ini kan gue udah nggak punya ibu kan, bapak gue tinggal sendirian ya, gue gimana mau bantuin bapak gue, kira-kira kayak gitu. Jadi pendidikan juga belajar terus, baru yang lu lakuin apa, misalnya kayak gue bola basket gitu ya, gue tekunin, gue jalanin, lepas dari gaya hidup lu sesuaiin apa segala macam, gue yakin lu baik-baik aja. Ki, ngomongin basket kayaknya nggak bakalan selesai ya, bisa sampai jam 5 nih. Tapi boleh nggak sebagai penutup, tapi kayaknya gue udah bisa mengambil petikan kesimpulan dari lo sih. Kalau ini kan kita ngomongin profesi ya, kalau sampai ada yang nonton ini dan jadi terinspirasi, pengen jadi coach, apa sih lo mau bisa kasih tips-tips apa buat mereka? Ini yang paling pertama gini, kalau emang ternyata ada orang gitu ya mau menjadi berprofesi seperti gua gitu ya, paling pertama gue mau kasih tahu aja buat banyak orang bahwa profesi ini bukan suatu hal yang buruk gitu. Nanti soal turun naik dari sisi apa aja itu hal yang sama dengan segala profesi seluruh dunia gitu. Nah, itu satu. Gitu. Lalu abis itu jadilah diri lu sendiri, lu gak usah takut harus ngikutin si A, harus menjadi seperti si B. Nggak, lu jadi lu aja, lu modelnya gimana, kayak gue misalnya, gue dari Ambon dengan gaya gue gini segala macam, dengan apalah, ya itu gue gitu. Dari situ baru terakhir, lu jangan stop belajar, selesai. Karena gue ngomong gini karena gue abis tutup ini juga mungkin gue udah lihat-lihat basket lagi, kira-kira kayak gitu lah. Dan terakhir, ya lu bersyukur sama sesuatu yang lu suka itu, lu jalanin, ya lu nggak perlu bekerja, kira-kira gitu, karena lu jalanin hobi lu. Ya, thank you banget Ki, udah nggak berasa kita udah ngobrol lama banget. Thank you banget untuk waktunya buat sama David. Banyak banget ilmu, bukan cuma basket ya Pit ya, kita kayaknya malah dapat filosofi hidup nih dari Coach Oki. Konten Ki, gue malah makin kagum sama lu. Gue thank you banget lo udah diundang ngobrol gini lo. Iya, kalau kapan-kapan ngobrol lagi mau ya Ki ya? Tiap saat, David, Rooney, tiap saat. Thank you, sampai ketemu lagi. Oke, sampai ketemu lagi. Jangan ditutup. Thank you, David, thank you, Rooney ya.